Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Putra Jaya dengan NIM 856876285. Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UPJJ UT Bengkulu. Baik, di sini saya akan membuatkan video tugas 1 yaitu presentasi tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, berfokus pada proses lahirnya Pancasila. Latar belakang, Pancasila lahir dari proses dialektika sejarah yang panjang dari sidang BPUPK, Piagam Jakarta hingga pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Soepomo memiliki pandangan berbeda, namun mereka sepakat bahwa dasar negara harus berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pancasila lahir bukan karena kebetulan, melainkan karena kebutuhan. Indonesia memerlukan ideologi yang mampu menjadi jembatan antara agama, budaya, dan kepentingan politik yang beragam. Berjalanan sejarah selanjutnya membuktikan bahwa tantangan penerapan Pancasila selalu ada, namun justru disitulah kekuatannya diuji. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari proses panjang menjelang kemerdekaan. Gagasan dasar negara ini mulai dirumuskan dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 2. Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk panitia kecil berisi 9 tokoh bangsa yang dikenal dengan Panitia 9. Mereka menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang berisi rumusan awal Pancasila dan menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam Piagam Jakarta terdapat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk. 3. BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 bertujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 sidang utama, yaitu membahas dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 7 Agustus 1945 yang bertugas menindaklanjuti hasil BPUPKI, PPKI mengusahakan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Fungsi Pancasila. Baik, untuk fungsi Pancasila dari dulu hingga sekarang adalah sebagai 1. Dasar negara, 2. Pandangan hidup bangsa, 3. Ideologi nasional. Di era saat ini, Pancasila tetap relevan dengan berbagai pedoman moral dan etika di tengah kemajuan zaman teknologi dan tantangan global. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya relevan sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai ideologi kerja yang dinamis untuk mengatasi berbagai tantangan dan memastikan masa depan Indonesia yang stabil dan berkeadilan. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menghormati teman yang sedang beribadah, tidak memaksa keyakinan, menjaga keutuhan antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak melakukan perundungan, bullying, ikut kegiatan bakti sosial atau galang dana kemanusiaan, dan memperlakukan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau latar belakang. 3. Persatuan Indonesia, aktif dalam organisasi kemahasiswaan lintas daerah, menjunjung tinggi bahasa dan budaya Indonesia, serta menghindari ujaran atau tindakan yang memicu pemecahan separatisme. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan diskusi dan mufakat saat rapat kelompok, menghargai pendapat dosen dan teman, serta tidak memaksakan kehendak dalam organisasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil dalam pembagian tugas kelompok, bergotong royong dalam kegiatan kampus, dan membantu teman yang mengalami kesulitan akademik atau finansial tanpa melanggar aturan. Baik, adapun pendapat pribadi saya, sebagai mahasiswa saya menyadari sudah seharusnya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, masyarakat maupun dunia maya. Mahasiswa memiliki peran ganda, yaitu sebagai agen of change, agen perubahan, dan iron stop bangsa yang menuntut pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila, dengan menjadikan Pancasila sebagai filter nilai dan pedoman etika dalam setiap tindakan mahasiswa, tidak hanya berhasil secara akademik tetapi juga siap menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter dan bertanggung jawab terhadap keutuhan bangsa. Kesimpulan, sebagai generasi penerus, kita hanya menghafal Pancasila tetapi harus menghayati semangat kelahirannya, menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu dari presentasi saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih.